Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur DKI dan Wali Kota Malang, solusi benar mencegah banjir. Wajib diikuti oleh 33 provinsi dan 513 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Cegah banjir, ribuan sumur resapan dibangun di Jakarta. Januari 2021, sumur resapan lawan banjir. Pemkot Malang melawan banjir. Januari 2021. 7 tahun yang lalu saya diskusikan sumur resapan ini dengan tim gubernur untuk percepatan pembangunan tanggal 18 November 2014 tentang solusi banjir Jakarta. 4 hari lagi tepat 7 tahun. Ini undangannya sehubungan dengan surat Bapak Djoko Suranto, ahli hidrologi, ke Bapak PLT Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Waktu itu Bapak Basuki Cahayapurnama atau Bapak Ahok, dengan ini mengharapkan kehadiran saudara dalam pertemuan akan diselenggarakan pada hari Selasa 18 November 2014. Acara paparan Bapak Djoko Suranto, ahli hidrologi, terkait solusi masalah banjir Jakarta. Pimpinan rapat Ketua TGUPP Provinsi DKI Jakarta. Ini undangan aslinya. Yang diundang Kepala Bapeda Provinsi DKI, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI, dan para anggota TGUPP Provinsi DKI. Seluruhnya hadir dalam diskusi tersebut. Dalam diskusi tersebut, saya usulkan DKI untuk membuat sumur resapan berdasarkan laporan akhir penyusunan rencana detail penanganan banjir di wilayah Jabodetabek JUR. Berdasarkan ini, kajian sumur resapan DED oleh Departemen Kehutanan. Perkiraan tahun 2008. Nah, seperti ini jumlah sumur resapan yang ideal dan optimal. Jadi pembuatannya ada di 8 kabupaten kota. Ini wilayah 13 sungai yang mengalir ke Jakarta. Jadi untuk mengatasi banjir Jakarta tidak membuat sumur di DKI saja, tapi di 8 kota wilayah das 13 sungai tersebut. Nah, ini jumlahnya, ini kira-kira 600.000 sumur resapan. Ini kalau dilakukan atau dilaksanakan atau dibuat, insya Allah banjir DKI tertanggulangi. Ini hasil DED Departemen Kehutanan kira-kira tahun 2008. Hari ini 14 November 2021, semua komentar di sosial media menentang dengan pembuatan sumur resapan di DKI. Padahal ini maha benar karena berdasarkan Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 17 bahwa hujan harus disimpan. Karena itu sunatullah. Apa yang dikatakan Bapak Gubernur Anies Baswedan itu sangat benar. Ini ditunjang juga oleh pernyataan Bapak Ibu Menteri
Siti Nurbaya, Jabodetabek butuh 500.000 sumur resapan. Berbagai upaya dilakukan untuk menanggulangi banjir di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, Jabodetabek. Dari proyek bernilai triliunan hingga jutaan rupiah. Salah satu upaya yang digalakkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah pembuatan sumur resapan dan biopori. Untuk wilayah Jabodetabek dibutuhkan sekurang-kurangnya 500.000 sumur resapan dan biopori. Dalam kajian tadi sekitar 600.000. Kita sudah mencanangkan program untuk membuat sumur resapan dan lubang biopori dalam menghadapi banjir Jakarta, kata Menteri Lingkungan Hidup, LH, dan Kehutanan, Siti Nurbaya, saat penyerahan hadiah lomba foto satwa internasional sebagai peringatan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional di Taman Safari Indonesia, Cisarua, Bogor. Siti Nurbaya mengatakan pihaknya juga telah menyurati Gubernur DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat untuk mewaspadai banjir dengan segera membuat lubang biopori atau sumur resapan sebanyak-banyaknya. Kita sudah pelajari dan sekitar 38.000 hektar daerah aliran sungai sudah sangat padat oleh pemukiman penduduk sehingga sulit mengembangkan program tanam pohon jelasnya atau restorasi pemulihan das. Menurutnya, pembuatan sumur resapan dan biopori merupakan solusi efektif menghadapi banjir dibanding menanam pohon. Dia membeberkan sumur resapan ideal berukuran 1,2 meter kali 1,2 meter dengan dalam 2 meter. Sedikitnya dibutuhkan 500.000 sumur resapan dan lubang biopori supaya air bisa tertampung dan run off ke daerah Jakarta, tuturnya. Nah, itu penjelasan tambahan menguatkan bahwa sumur resapan adalah benar sesuai kajian Departemen Kehutanan dan juga berdasarkan Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 17 bahwa air hujan harus diresapkan. Ini kajian saya interdisipliner, hujan harus disimpan. Kajian interdisipliner berdasarkan Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 17 dan dikorelasikan dengan ilmu hidrologi. Terbukti membahayakan umat. Jadi membuang hujan itu membahayakan umat. Ini buktinya di lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 12 garis miring PRT garis miring M garis miring 2014. Jadi dampak dari membuang hujan adalah kekeringan yang terjadi di mana-mana, banjir dan juga longsor. Halaman 3 lampiran 1. Ini akan diperjelas oleh penjelasan Bapak Dr. Eng Insinyur Agus Mariono dalam sekolah dekan Sekolah Vokasi Universitas Gajah Mada. Dan video diskusi saya dengan tim gubernur untuk percepatan pembangunan. Rosita. Sampun Ya, Bapak, monggo. langsung saja Bapak Ibu sekalian, ini saya sangat gembira sekali, berterima kasih sekali diundang oleh Mbak Rosita dan Prof. Irfan juga menyampaikan kepada saya, ayo kita sama-sama melakukan gerakan memanen air hujan di seluruh Indonesia karena hujan itu gratis, kenapa tidak kita panen, malah kita bingung kalau kebanjiran gitu ya. Ya luar biasa. Air hujan, air kehidupan yang dilupakan, ya dilupakan bukan dilaupakan. Yang sejernih ini dilupakan ya. Nah ini adalah supaya sentuhannya itu
agak membuat kita tersadarkan gitu. Nah, jadi kita coba gerakan manen hujan sebelum COVID, pada saat COVID, dan pasca COVID, apa ada hubungannya ini? Nanti bisa kita lihat bagaimana teman-teman komunitas itu mengkaitkan antara air hujan dengan upaya untuk supaya tidak kena COVID. Tapi ini di level komunitas ya, levelnya level bawah ya, karena kita terbiasa di atas terus, nanti bawah terjadi apa-apa kita tidak tahu. Artinya kita harus turun naik terus ya. Ilmu tidak harus dari perguruan tinggi saja, tapi ilmu dari masyarakat itu juga penting untuk kita ketahui. Bapak sekalian, ini saya sampaikan ini juga karena kalau kita sudah bicara gerakan berarti interdisipliner. Kita tidak hanya bicara mengenai ilmu air hidrologi saja, tapi juga ilmu agama, karena yang bisa menggerakkan itu adalah kegotong royongan, agama, dan sebagainya. Maka di sini kita sampaikan filosofi religius bahwa sesungguhnya ini dalam surat Az-Zumar ini masyarakat yang beragama Islam kalau membaca ini tersentuh, dia mudah-mudahan muncul gerakan itu. Ya, Allah menurunkan air dari langit ya sebagai rahmat. Tapi kemudian di belakang ini kami melihatnya lalu ia menjadikan kering, lalu kami melihatnya kekuning-kuningan. Sungguhnya pada yang demikian benar terdapat pelajaran bagi orang yang berakal. Jadi memanen air hujan itu adalah bagi orang-orang yang berakal, yang mikir gitu. Kalau nggak mikir, ya hujan tuh udah dibiarin aja. Tapi kalau begitu mikir sedikit, oh kenapa kita buang? Bukankah nanti akan ada masalah kalau kita buang gitu. Di surat yang lain, itu Allah juga sudah menyampaikan, dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagainya menjadi minuman, untuk minuman. Jadi kita yakinkan untuk minuman, tapi sebagai orang perguruan tinggi harus meneliti bahwa dia memang layak diminum. Buktinya semua orang minum air hujan di Gunung Kidul, di Pontianak gitu. Tapi akhir-akhir ini orang tuh sama air hujan tuh nyentuh aja mesti pertanyaannya terlalu banyak itu dengan air hujan tuh, curiga sekali ya. Kayak mencurigai sesuatu yang tidak apa-apa gitu. Sebagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan, tidak hanya voluminal, tapi kualitasnya itu bisa membuat metabolisme tanaman itu makin kencang gitu. Ya, kamu mengembalakan ternakmu, dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanaman zaitun, kurma, dan sebagainya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan bagi kaum yang memikirkan. Lagi nih, mikir gitu ya. Teman-teman semuanya, ini kita pakai bahasa prokem aja ya nih. Saya seminarnya ini Mbak Rosita. Kemudian lagi surat Al-Anfal 11, ini 3 ayat aja. Kalau dicari lebih dari 40 ayat ya yang menyertakan tentang air hujan. Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu peneraman daripadanya, dan Allah menurunkan padamu hujan dari langit dan mensucikan kamu dengan air hujan itu. Ada kata mensucikan itu tidak hanya untuk mandi loh. Kalau teman-teman gerakan di bawah, mensucikan itu artinya apa? Agus, detoksifikasi, Pak. Kalau minum bisa detox. Ini bicaranya teman-teman di bawah, karena begitu murninya hujan itu kalau diminum detox deh. Dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan setan. Ini ru'yah itu yang teman-teman yang kena kesambet tuh minum air hujan sembuh rata-rata ya. Luar biasa, berarti ada satu fenomena yang belum kita kuak selama ini, yang harus kita kuak bersama-sama untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi bersama, baik dari sisi religius maupun sisi akademik maupun sisi sosial gitu. Dan untuk menguatkan hatimu, menguatkan hati jantung, berarti bisa untuk menyembuhkan penyakit jantung dong. Nah itu, pertanyaan-pertanyaan itu adalah yang dijawab oleh teman-teman komunitas pemanen air hujan. Ya. Dan memperteguh dengannya telapak kakimu. Kalau telapak kaki teguh, it's mean sehat. Jalannya mantap gitu loh. Tapi kalau orang sakit kan telapak kakinya nggak teguh. Di telapak kaki itu rahasia semua penyakit ada. Kalau telapak kaki teguh berarti ada korelasi antara air hujan dengan kesehatan tadi. Nah, kalau dibuka di internet, air hujan dan kesehatan banyak sekali keluar. Nah, ini menjadi kesadaran bersama 265 juta orang ini untuk melihat air hujan dengan hati yang bening, jangan dengan rasa takut. Wah, hujan asam, kan pH-nya turun. Kalau diminum nanti gimana? Kalau kena besi nanti berkarat. Ya semua air kena besi berkarat besinya kan.
Ya, hujan asam terjadi zaman dulu. Sekarang zaman revolusi industri tahun 60-an ke atas sampai 70 ada hujan asam. Sekarang tidak ada hujan asam dalam arti seperti dulu ya. Kalau pH turun tuh biasa. Di Amazon juga seperti itu. pH-nya turun tapi naik lagi nanti. Turun itu bukan berarti asam, normal rendah. Karena ada proses kimia di udara, kemudian dia akan kembali lagi. Seperti itu ya, Angge. Kita sekarang reformasi yuk. Kalau kita punya hujan sekarang ini, cepat alirkan, atuskan ke sungai, buang ke laut. Air hujan tuh kayak gitu sekarang nasibnya itu. Mbak Rosita, ya nggak Mbak? Nggih. Nggih, Pak. Ya, ada hujan dikit aja langsung buatkan saluran drainasi buang. Iya. Ini Ya, saya kayaknya nih Pak. Jadi habis pada sharing session sore ini, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, besok pada nampung air hujan di depan rumah. ya, untuk buat kopi. Cobalah kopi dengan air hujan tuh rasanya lebih asli daripada dengan air sumur. Lebih asli kopinya kena itu. Saya setiap pagi minum air kopi dengan air hujan loh. Ya, asik banget. Coba aja Bapak Ibu sekalian. Don't worry about that ya. Ini kita buang, artinya kita buang. Akhirnya ya buang semua, buang-buang ya kayak gini. Ya, terus gini. Uang kita habis untuk membuat saluran drainase, semua di drainase, dibuang. Air hujan tuh diresapkan, ditampung. Jangan dibuang seperti ini. Pemerintah juga harus menyadari, tidak semua dana itu untuk drainasi. Kalau Bogor itu drainasi diperbaiki, Jakarta tenggelam. Karena begitu ada hujan langsung ke Jakarta. Nah, drainasenya berubah dari drainase tadi cepat alirkan atau ke sungai ke ini. Terap, tampung, ada air hujan, resapkan. Baru kelebihannya, ya alirkan dong kalau lebih banyak sekali, dan pelihara semuanya itu. Ini adalah konsep teknologi, konsep ekologi, konsep teknologi, konsep sosial, dan konsep religius masuk di situ. Ini manfaat interdisipliner itu seperti ini kajian-kajian. Jadi selama kajian itu masih monodisiplin itu berbahaya bagi umat manusia. Harus interdisipliner karena desain apa yang terjadi di lapangan itu selalu interdisipliner. Tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Tapi di perguruan tinggi kita masih monodisiplin. Nah itu kalau dipakai berbahaya sekali. Lulusan perguruan tinggi malah membahayakan alam kalau seperti itu. Karena kajian dia adalah kajian monodisiplin, sedang yang dikerjai adalah kajian interdisiplin. Itulah yang menjadi bagi kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. Nah, perubahannya seperti itu. Kemudian, nah, yang kayak ginilah rumah yang bagus. Skala persil. Nah, ada tampungan, ada sumur resapan, kelebihan buang. Ini adalah konsep tadi. Stasiun selama setahun dia rata-rata. Iya, bukan setahun, per bulan. Per bulan juga ada data bulanan. Jadi waktu kalau kita ada banjir 5 tahunan di Jakarta, kan saya ingat saya waktu Sutioso 2002 itu bilang bahwa curah hujan 10 kali lipat dibandingkan dengan tahun 2002 Pak, ya, sampai banjir kemana-mana. Itu resmi kan, statementnya ya, PU mungkin. Tadi itu bisa di PMK Pak, kalau memang iya, artinya Pak Sutioso bukan ngarang gitu. Ya. Kejadian itu kenapa banjir sebegitu hebat, karena curah hujan adalah 10 kali lipat dibanding dengan, makanya saya bilang pengertian Bapak sama itu apa di rata-rata gitu, atau rata-rata per periode sekian tahun gitu, balik lagi. Pengertian rata-ratanya itu loh Pak. Pengertian rata-rata itu data per bulan di stasiun yang sama itu dibandingkan dengan bulan berikutnya lagi selama 30 tahun. Banjir 5 tahunan juga. Ini kan, nah ini bulan ini segini, ini 1 bulan kan Pak? Ini 1 bulan artinya. Selama 30 tahun ini juga selama 30 tahun sama tuh. Yang biru tahun ini, yang merah tahun ini per bulan Pak. Per bulan titiknya ini. Ini jadi selalu sama. Rata-rata dalam sebulan ini bulan. Artinya hari tertentu bisa tinggi banget. Bisa. Hari tertentu bisa. Jadi bulan per bulannya kan sama gitu. Bulan Januari. Kita itu apa itu? Bulan Januari 2010 dengan bulan Januari 2011 itu. Iya. Jadi di 2012, 2013 selama 30 tahun itu di rata-ratanya begitu. Iya.
Jadi rata-rata per sama bulannya Pak ya, bukan per sama bulannya. Ya bulan Januari deh, tahunnya selama 30 tahun. Februari sama 30 tahun. Jadi Pak Joko, ya, kenapa diputuskan dibangun yang namanya banjir kanal timur? Maksudnya Anda disebutnya kanal banjir timur. Ya. Itu diilhami oleh banjir 2000. Ada di trigger. Ya, ada 25 kali ulangan gitu, 25 tahunan. Iya, frekuensi itu. Ya. Di situ disebutkan bahwa curah hujan pada saat itu sekian kali lipat dibandingkan dengan rata-rata gitu. Jadi Pak, kalau menghitung debit kalau ulang itu kan diambil yang maksimum Pak, per tahunnya, per tahun Pak. Terus selama di atas 30 tahun itu dihitung secara formula dikalikan 25 tahun. Jadi supaya biar aman. Tapi kita kembali lagi tadi Pak, filosofi bahwa hujan itu rahmat. Nah kalau kita sudah koefisien runoff-nya itu sangat besar sekali, terus sekali hujan untuk mengendalikan banjir itu terus kita buang, itu Pak filosofinya nggak kena Pak, karena hujan itu diperlukan oleh semua makhluk. Ya nanti kita hujan kan cuma 6 bulan. 6 bulan lagi itu kan berdasarkan cadangan yang tadi bisa meresap menjadi aliran fresh flow. 6 bulan nggak hujan loh. Kenapa sungai itu masih ada air? Karena tadi resapan tadi. Nah kalau tadi nanti misalkan terus ditutup semua, nggak diperbaiki nih, akhirnya runoff-nya dibiarin. 12 kita sediakan kanal yang gede-gede, hujan kebuang. Nanti 6 bulan, ya tadi ramalan oleh Den-Haag tadi yang sedunia tadi akan Indonesia tuh di tahun 2025 akan krisis air. Sebetulnya kebijakan Pak Jokowi ini sangat bagus. Saya kan kerja di PU terus Pak. PU itu udah puluhan tahun Pak nggak bangun waduk karena alasannya masalah sosialnya tinggi ya. Karena seperti contoh waduk gede yang di Jawa Barat itu puluhan tahun Pak nggak dibangun bang, jadi gede. Nah sekarang Pak Jokowi itu ya itu harusnya hujan tampung bikin waduk. Sekarang Menteri PU yang baru dibagikan setiap tahun bangun 5 waduk, itu bagus karena memang itu filosofinya itu hujan itu sumber air tawar untuk dimanfaatkan, ditampung ya. Semua tumbuh-tumbuhan akhirnya pertanian maju karena ada air. Kalau nggak ada air, itu Pak filosofinya sama Pak. Jadi hujan itu harus dikelola. Dan Jakarta bisa Pak kalau sumur resapan ini dilaksanakan yang hasil Departemen Kehutanan pasti menurun Pak. Nanti bisa Bapak evaluasi kalau sumur resapannya dilakukan dengan benar Pak. Tapi kalau Jakarta ini akan dibikin sumur resapan juga hati-hati karena sumur resapan itu harus mempertimbangkan water table-nya Pak. Kalau water table-nya rendah artinya cetek, ya nggak berfungsi sumur resapan. Begitu kita gali 2 meter sudah ada air. Jadi harus water meternya itu harus yang di atas 5 meter gitu. Jadi hasil kehutanan banyak Pak di departemen dinas PU juga ada. Saya lihat ada menentukan ukuran atau termasuk menentukan titik-titik. Iya ada Pak, dinas PU juga sudah membuat Energi Pak ya, makanya ada sumur dalam segala itu kalau untuk di DKI ya akhirnya akan terisi air asin. Ya, saya lihat, iya saya lihat kemarin, loh kok sumur resapan begitu ada di dalam. Yang ideal maksudnya gimana? Ya harus dilihat water table-nya dulu Pak. Di tanah itu. Iya, kan ada ya tadi Pak hasil resapan, nanti ada water table. Kalau kita gali sumur kan karena air itu water table Pak. Berarti nanti akan menurun ke arah sungai Pak. Jadi menentukan titik pun nggak sembarangan ya? Oh iya, lihat ada water table tadi. Jadi penghitungan ya.
Kalau yang di Fiber namanya ya? Iya, kalau yang di PU tidak yang dibuat untuk air tadi. Jadi kita melihat itu titik genangan. Jadi titik genangan itu ada. Nah, nggak bisa Pak. Ya kalau di PU seperti itu. Nggak bisa Pak kalau genangan. Ya genangan itu kan dari runoff. Iya. Water table-nya Pak. Ya, yang kita kerjakan yang di jalan ke Ambasador itu. Nah, kita lakukan. Tapi memang betul. Seperti sekarang di daerah yang sekarang rendah ya, yang 40% di bawah muka air laut, itu nggak bisa dibikin sumber resapan. Nggak bisa itu. Malah air lautnya nanti yang masuk itu. Nggak bisa itu. Jelas nggak bisa itu. Terus sumber resapan sih. Ya nggak bisa itu, nggak bisa. Dan nanti di rekomendasi dari Departemen Kehutanan ada Pak, ada sudah dikaji. Dia bahkan melalui model. Makanya saya yakin begitu Pak Gubernur bilang gitu, ya ini harus dilaksanakan. Karena ini udah tahun 88 aja baru sedikit. Mungkin ya saya nggak mantap ya, mungkin malah nggak dilaksanakan karena emang daerah nggak mungkin melaksanakan dia kalau nggak dikasih uang dari DKI. Ya kepentingannya apa gitu. Nah, kemarin Pak Gubernur ya itu kalau daerah mengerjakan sumber resapan yang direkomendasikan oleh Departemen Kehutanan itu baru ada manfaatnya. Kalau cuma dia menormalis sungai itu udah haknya balai besar, ya kan Pak? Oke, saya fokus Pak. Rekomendasi Departemen Kehutanan tadi Ya, menyangkut model ya. model sumber resapan Pasti ada. maupun di mana harus Ada Pak. Apakah Cuma saya sepanjang daerah Aliran sungai. enggak Pak. Enggak sumber resapan kalau di sepanjang daerah sungai nggak ada berfungsi Pak. maksudnya gas di kanan Oh iya, kiri, gasnya kiri sungai kali. udah terinci Pak. Itu maksudnya Ada, sampai di ya, Dewi. ada Pak terinci. Jadi Cisadane sekian, Bogor sekian, gasnya Ciliwung sekian ada Pak, ada. Itu dari Dan hasil- biayanya sedikit Pak. Waktu tahun dia membuat itu cuma sekitar 1,4 miliar, sumber resapannya itu cuma 800 juta Pak. Itu kalau dilaksanakan semua bisa masuk debit 900 meter kubik per detik. Nah itu kan udah kan itu ada Pak semua. Saya sudah saya hubungi Pak Bapeda Citarum. Saya akan menjelaskan. Jadi ini yang dipakai untuk daerah-daerah, pasti ada manfaatnya. Saya yakin Pak. Nanti kita evaluasi, coba debit Katulampa atau debit di Depok menurun nggak? Kalau itu sudah terlaksana. Ya tadi itu Pak saya bilang banjir itu karena debit. Debit itu dihasilkan dari intensitas hujan kali area kali C-nya. Ternyata yang berubah kan C-nya. Sudah terbukti, tidak bisa dipungkiri. Secara ilmiah Departemen Kehutanan sudah. Terus ada Atau mungkin ini Pak Joko, Bapak paparan dulu ya. Ya. Jadi supaya gambarnya jelas, nanti baru didiskusikan. Ya. Tadi saya sampai sini sudah selesaikan. Ini separuh juga. Ini ya tadi bisnis ya. Nah ini harus dilaksanakan hasil perencanaan ini. Saya menyarankan ya. Ini hasil dari Departemen tadi. Nah ini item-item yang disebut dalam ini perubahan iklim yang ditandai dengan perubahan. Ini hasil yang di buku perencanaan.